Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasniar, guru UPT SD Negeri 1 Batu. Video ini saya buat sebagai bentuk partisipasi saya dalam rangka mengikuti GPK Inovatif tahun 2025. Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, di ujung Kabupaten Sidendren Rapang, Sulawesi Selatan adalah rumah bagiku. Di sanalah jauh dari hiruk-pikuk kota berdiri UPT SD Negeri 1 Batu, sebuah bangunan sederhana dengan atap genteng yang menaungi mimpi-mimpi besar. Sekolah ini telah menjadi ladang pengabdianku selama bertahun-tahun sebagai seorang guru. Setiap pagi mentari timur menyinari wajah-wajah polos murid-muridku. Mereka adalah anak-anak pedalaman, pewaris ketangguhan dari orang tua yang mayoritas adalah petani dan pedagang kecil. Hidup mereka bersentuhan langsung dengan bumi, mengerti arti menunggu panen, dan memahami siklus pasar yang terkadang kejam. Namun di balik keceriaan itu, tersembunyi sebuah ironi yang sering luput dari perhatian kurikulum baku. Mereka belum menyadari nilai kerja keras dan semangat ulet yang diwariskan oleh orang tua mereka. Mereka melihat aktivitas bertani dan berdagang sebagai rutinitas, bukan sebagai keahlian yang perlu diasah dan sebuah potensi yang harus dikembangkan. Saya sebagai seorang guru yang hadir di tengah-tengah mereka, merasa terpanggil untuk melakukan lebih dari sekadar mengajarkan perkalian dan tata bahasa. Ketika tiba saatnya untuk memilih tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, saya dihadapkan pada berbagai pilihan yang sudah tersedia, seperti kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilihan-pilihan itu memang penting, tetapi pikiranku terus menuju pada suatu hal yang lebih mendesak, yaitu realitas sosial dan ekonomi yang mengelilingi sekolah kami. Saya menegaskan 3 alasan utama mengapa mengejarkan kewirausahaan sejak dini di UPT SD Negeri 1 Batu. Yang pertama, karena menanamkan modal kecakapan hidup atau life skill. Yang kedua, menghargai proses dan nilai uang. Dan yang ketiga, menggali potensi lokal. Pada tahap pelaksanaan, tentunya saya tidak langsung menginstruksikan anak-anak untuk berjual beli. Namun, kami menjalankan beberapa tahap yang melibatkan siswa dari kelas 3 hingga kelas 6. Adapun tahap atau fase yang saya jalankan yaitu yang pertama, menanamkan konsep dan idealis, yang kedua, produksi dan manajemen, dan yang ketiga sekaligus yang menjadi puncaknya adalah pada saat market day. Dan anak-anak belajar sendiri memproduksi, merancang bagaimana mereka melayani pembeli dan membuat supaya market day atau stand market day mereka menjadi sangat menarik sehingga para pembeli ingin berkunjung ke stand mereka. Sehari sebelum hari market day tiba, antusias pun terlihat dari para siswa untuk menghias stand mereka. Dan bukan hanya dari siswa, orang tua dan guru pun turut serta dalam menghias stand untuk persiapan market day di keesokan harinya. Ada yang menghias stand mereka dengan tema modern, ada dengan tema klasik, dan ada juga dengan tema yang rindang, yang mereka memanfaatkan daun-daun untuk menghias stand mereka sehingga terlihat lebih menarik. Hari market day pun tiba dan suasana sekolah begitu meriah, melebihi bayangan kami. Energi positif menyebar ke seluruh penjuru. Anak-anak menggunakan konsep manajernya, bendahara, dan tim pemasaran dengan bangga. Mereka tidak hanya menjual, mereka mempresentasikan visi mereka dari pagi hingga siang. Halaman sekolah ramai oleh pengunjung, tidak hanya oleh guru, tetapi juga perangkat pemerintah, kepala sekolah, dan dari tetangga atau sekolah-sekolah lain yang berada di sekitar UPT SD Negeri 1 Batu. Hasilnya melampaui semua ekspektasi yang awalnya diliputi keraguan. Yang pertama, keuntungan finansial dan emosional. Setiap kelompok memperoleh keuntungan kecil yang kemudian mereka putuskan untuk digunakan membeli perlengkapan kelas dan ditabung. Kemudian perubahan karakter. Anak-anak yang biasanya pendiam dan pemalu di kelas kini berani bersuara lantang, bernegosiasi dengan pembeli dan mengelola transaksi. Kemudian literasi finansial dasar. Mereka mulai memahami secara konkret konsep abstrak seperti modal, harga pokok jualan, dan keuntungan atau laba.
Kemudian yang keempat, dampak ke komunitas orang tua. Beberapa orang tua yang awalnya skeptis datang dengan mata berkaca-kaca melihat anak mereka beraksi. Lebih dari sekedar proyek sekolah, Market Day telah menjadi tonggak perubahan mindset di UPT SD Negeri 1 Batu. Anak-anak tidak hanya belajar berdagang, tetapi mereka belajar menghargai kerja keras, melihat peluang, dan memahami kekuatan kolaborasi. Saya menyadari di balik sederhana stand jualan mereka, di balik teriakan kecil mereka menawarkan produk tumbuh benih-benih jiwa wirausaha yang suatu hari nanti akan menjadi pohon keberanian dan kemandirian yang kokoh. Saya sebagai orang tua sangat mendukung program Market Day yang dilaksanakan UPT SD Negeri 1 Batu. Karena adanya program ini, anak-anak bisa mempelajari tentang jual beli, untung rugi, dan melayani pembeli. Saya berharap program ini dapat terus diadakan setiap tahunnya. Pengalaman ini mengajarkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang uang, melainkan karakter unggul dan kemandirian serta kreativitas siswa. Proyek ini mengajarkan bahwa bukan hanya sekolah di perkotaan yang mampu menciptakan pembelajaran kreatif. Contohnya UPT SD Negeri 1 Batu mampu mengadakan Market Day di halaman atau pelataran sekolah. Hal ini bisa tercipta karena adanya guru yang mampu merancang pembelajaran yang kreatif inovatif. Itulah praktik baik yang sempat saya bagikan pada kesempatan kali ini, dan melalui ini saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sidendren Rapang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan, telah memberikan ruang bagi kami guru untuk melakukan praktik baik dan berbagi praktik baik serta diapresiasi. Saya berharap kegiatan seperti ini akan terus ada di setiap tahunnya, sehingga kami dapat berbagi praktik baik yang kami lakukan di sekolah kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.